Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Cigombong atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Srogol atau yang mewakili, sudah hadir atau belum? Juga yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Ketua FKMP Kecamatan Cigombong sekaligus pimpinan dan pengasuh di Pesantren Al-Furqaniyah, Yai Haji Ading Ahmad Nadir. Ahlan wa sahlan Ustaz. Juga yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua MUI Kecamatan Cigombong. Insyaallah beliau dan sekaligus Kiai Haji Ading nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Secara khusus saya di kesempatan ini hanya sebagai pengantar saja, ya, sebagai sambutan saja. Sekali lagi yang terhormat Kiai Haji Didih Muhdiyat, terima kasih Ustaz sudah hadir. Juga hadir pada kesempatan ini yang mewakili Kepala Sekolah atau Kepala SPN Lido, terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga hadir Ketua DKM Masjid Asy-Syabab Forum Lido Permai Ustaz Haji Mukhtar, terima kasih. Juga hadir sesepuh, alim ulama dan para guru kita semua sedesa Srogol. Ada Kiai Haji Taufik, terima kasih sudah hadir. Bapak Kiai Haji Pepen Hidayat, terima kasih sudah hadir. Kiai Haji Batu Salam, terima kasih sudah menyempatkan hari, dan seluruh ketua RW, ketua RT sedesa Srogol yang mungkin satu persatu tidak bisa disebutkan. Juga hadir di kesempatan ini para pengurus DKM Majelis Ta'lim, ya, para ketua dan pengurus jemaah Majelis Ta'lim dan juga DKM yang sebagian besar hadir di sini. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga seluruh dewan guru dan staf, wali asrama, wali kelas yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh santri yang saya cintai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin ini membelakangi para alim ulama di sini, ya, dan saya izin juga untuk menyampaikan sambutan ini berdiri saja. Anak-anakku sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini atau agenda yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari ekspresi kebahagiaan kita. Sekali lagi, ekspresi kebahagiaan kita dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga bahagia, senang saat kita mengingat hari kelahiran kita, saat kita mengingat hari kelahiran pasangan kita, saat kita mengingat kelahiran anak kita, pasti kita akan merayakannya sebagai bentuk kebahagiaan kita. Bahkan di dalam syariat juga beberapa peristiwa itu menjadi landasan kemudian
disyariatkannya sesuatu. Sebagai contoh, kenapa kita disyariatkan, disuruh, disunnahkan, dianjurkan untuk puasa Asyura? Karena sejarahnya itu adalah sebagai ungkapan kebahagiaan atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kenapa kita merayakan ulang tahun kita? Kita bahagia dengan hari ulang tahun kita. Kita bahagia juga dengan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kita tidak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru harus lebih bahagia dari yang lainnya. Sekali lagi, oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, ini adalah ungkapan rasa bahagia kita. Kalau dulu para sahabat bisa mengungkapkan kebahagiaannya langsung di hadapan Nabi. Melihat Nabi itu sudah bahagia. Bersentuhan dengan Nabi itu sudah bahagia yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau aku di rumah lalu aku menyebut namamu, mengingat namamu, maka hatiku ini tidak tahan ingin segera ketemu dengan dirimu." Apalagi kita yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kerinduan kita, seharusnya ketika disebut Nabi Muhammad itu ingin segera ketemu. Cuman kan sekarang nabinya udah nggak ada. Makanya orang Turki itu kalau salawat kenapa megang jantungnya? Itu katanya jantungnya itu pingin lepas, pingin segera pergi menemui Nabi Muhammad SAW, sehingga dipegang. Itu filosofinya salah satu. Ya. Lalu kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, ketika aku bertemu denganmu maka bahagialah aku. Tapi ketika aku mengingat bahwa aku ini akan mati, engkau juga akan wafat wahai Rasulullah. Kalau engkau masuk surga bersama para nabi, di mana aku? Aku takut kalau aku tidak lagi bisa melihat wajahmu ya Rasulullah." Ini lihat bagaimana senangnya, bagaimana bahagianya seorang sahabat ketika ketemu dengan Nabi, dan bagaimana dia takutnya untuk tidak lagi bisa memandang wajah Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah ketika masuk surga. Karena Rasulullah itu kalau masuk surga, surganya tinggi. Kalau kita masuk surga, surganya di mana? Jangankan masuk surga, jangankan di surga paling rendah, masuk surganya juga masih dipertanyakan. Dan ketika itu Rasulullah nggak bisa menjawab. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Kalau sahabat dulu begitulah mengekspresikan kebahagiaannya. Ya, mengekspresikan kecintaannya. Karena mereka hidup langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya, bahagianya mereka dengan Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya kalau Rasulullah itu potong rambut, bersyukur, itu rambut yang jatuhnya diperebutkan oleh para sahabat. Begitu jatuh langsung diambil. Diapain? Disimpan. Untuk apa disimpan? Itu benda yang paling berharga bagi dia, bagi seorang sahabat. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan seorang tabi'in bahwa dia memegang 1-2 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara turun-temurun dari Anas bin Malik diberikan kepada tabi'in tersebut. Apa kata seorang tabi'in tersebut? "Demi Allah, saya memiliki 2-3 helai rambut ini lebih aku cintai daripada memiliki yang putih dan yang merah di dunia ini." Apa itu yang putih dan yang merah? Emas dan perak. Subhanallah, luar biasa. Begitulah ekspresi mereka. Bahkan banyak di kalangan para sahabat itu yang menyimpan peninggalan Rasulullah. Ada yang menyimpan rambutnya. Bahkan konon katanya Khalid bin Walid itu
beliau simpan rambut Rasulullah itu di apa itu namanya, helmnya, helm kalau perang itu ditaruh di situ rambut Rasulullah supaya ingat terus nasihat-nasihatnya, wejangan-wejangannya. Dan dengan itulah Khalid bin Walid menaklukkan berbagai wilayah. Sampai pernah Khalid bin Walid itu lepas helmnya, hilang helmnya, maka dicari sampai ketemu. Belum ketemu terus dicari, karena di situ ada sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, yaitu rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah bagian dari kita mengekspresikan kebahagiaan, kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbahagia dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi itu satu perintah dan satu kewajiban. Kalau tidak bahagia, kalau tidak cinta, imannya dipertanyakan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak iman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dan itulah yang sudah dicontohkan juga oleh para sahabat kepada kita. Ada seorang sahabiyah, akhwat nih, sahabiyah perempuan. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, ya, dan sahabiyah ini orang ayahnya ikut jihad dengan Nabi, suaminya ikut jihad dengan Nabi, saudara laki-lakinya ikut jihad dengan Nabi di perang Uhud. Tiga-tiganya syahid, tiga-tiganya gugur. Si perempuan itu menanti lewatnya rombongan Rasulullah yang pulang dari perang Uhud dengan penuh cemas. Lalu dia ketika lewat, dia dikasih tahu kalau ayahnya, suaminya, dan juga saudara laki-lakinya sudah syahid. Tapi dia tidak bergeming. Lalu dia bertanya, mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Kata para sahabat, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Lalu si sahabiah ini, wanita ini mengatakan, saya ingin lihat mana, perlihatkan kepada saya. Sampai begitu diperlihatkan, barulah si wanita ini mengatakan, semua musibah setelah memandang Rasulullah SAW itu kecil. Subhanallah. Padahal ayahnya syahid, suaminya syahid, saudara laki-lakinya syahid, tapi semua itu kecil. Setelah memandang, memastikan Rasulullah SAW dalam keadaan aman. Hadirin kaum muslimin, anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ekspresi kecintaan para sahabat. Nabinya masih ada, ya. Ekspresi kita inilah salah satu, ya. Kita duduk, kita membaca sejarah kembali Rasulullah SAW, kita berbahagia sampai ketika disebutkan datang waktunya lahir, dan lahirlah Rasulullah SAW ke dunia ini. Semua kita berdiri ngapain? Bahagia, saking bahagianya kita berdiri menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu, ya, seperti digambarkan tadi, tidak ada yang jauh lebih nikmat selain memandang dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia merasakan surga itu nggak ada apa-apanya. Kan surga itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita dapat istana megah terbuat dari intan permata, mengalir di bawahnya sungai. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari apa lagi? Dari khamar, dari arak. Belum bidadari yang begitu banyak. Ya, wah udah lengkap. Itu sudah, kalau kita bayangkan sekarang udah nikmat. Tapi orang yang mencintai Nabi itu belum nikmat. Dia tidak mau masuk surga, tapi kehilangan kebersamaan dengan Rasulullah SAW.
Artinya bagi dia surga itu tidak sebanding. Ada yang lebih nikmat, yaitu berjumpanya bersamanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tentu berharap ya majelis-majelis seperti ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan suatu saat nanti kita layak tentunya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari tidak ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Semua para nabi angkat tangan, semua para nabi angkat tangan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian sujud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu Allah mengizinkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak, tidak lama, ya terakhir tentunya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Dan mari sama-sama kita ambil hikmah dan tausiah yang akan disampaikan secara khusus oleh para mubaligh, ya. Dan juga terakhir untuk semua para tamu undangan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan, ya mungkin tempat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan, mohon berlapang hati. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Sekali lagi mari sama-sama kita simak dengan baik, dengan seksama ya apa yang akan disampaikan oleh para mubaligh nanti. Jazakumullahu khair. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.